Salam sehat bagi kita semua. Kali ini tema diskusi kita, saya beri judul Kehidupan Sehari-hari ala Henry Levert. Henry Levert mengatakan, kehidupan sehari-hari sangat berharga. Karena singkat, makanya kita harus hidupi sepenuhnya. Kita harus jalani sepenuh mungkin sebagai orang yang total. Mengingat takdir kita pun terbatas. Jangan sampai terlambat. Levert menganggap penting mengkritik pola hidup sehari-hari. Kritik itu menjadi sangat penting. Sebab banyak orang menganggap bahwa hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari tidak penting. Padahal itulah yang paling mendasar. Misalnya, berterima kasihlah kepada orang yang memberi kita segelas air ketika kita haus. Mengapresiasi orang yang memberi kita tempat duduk di tempat publik. Berterima kasih kepada pengendara mobil yang bersedia mengalah dan memberi jalan lewat bagi kita ketika lewat di gang sempit. Kita berterima kasih hanya dengan membunyikan klakson 2 kali. Itu hal-hal kecil, tetapi sangat penting. Bagi Levert, kehidupan sehari-hari sedikit lebih mirip dengan teori kuantum. Dengan menjalani hal yang kecil, dengan mensyukuri struktur atomik hidup sebagaimana hidup dihayati, maka seluruh struktur alam semesta manusia dapat kita pahami. Politik tanpa politik sehari-hari, maka akan menjadi politik tanpa konstituensi. Dan hidup sehari-hari tanpa ingatan historis, tanpa kehadiran kekinian yang lebih luas, maka hidup bisa jatuh ke dalam perangkap mistifikasi. Levert menyebutkan aspek positif kehidupan sehari-hari. Rumah, waktu senggang, aman dan tentram, sahabat dan keluarga, liburan dan hal-hal kecil. Sisi hidup yang juga mencakup pekerjaan, tetapi tetap menjaga jarak dari pekerjaan. Namun Levert juga mengatakan bahwa kehidupan sehari-hari kita sudah dijajah oleh komoditas, dijajah oleh kapitalisme modern, pasca perang yang terus mengeksploitasi dan mengasingkan tempat kerja. Penjajahan itu mulai memasuki seluruh kehidupan, ke dalam jejaring hidup non-kerja, ke dalam reproduksi dan waktu senggang dan liburan. Sistem itu kemudian siap berkembang melalui konsumerisme yang menggoda lewat media baru dan iklan baru, yang merangsek masuk lewat birokrasi negara dan agen perencanaan, yang mengintai semua orang di setiap sudut dengan iklan, buletin, dan lain-lain. Menurut Levert, statistik ekonomi tidak dapat menjawab pertanyaan soal sosialisme. Sosialisme tidak cukup dijelaskan hanya dengan perkembangan kekuatan produktif. Manusia tidak berjuang demi berton-ton besi atau untuk tank dan bom atom. Orang mencari kebahagiaan, bukan memproduksi. Mereka mencari kebebasan, bukan bekerja atau bekerja sedikit. Mengubah hidup, menemukan masyarakat yang baru, dapat dirumuskan hanya secara konkret di level kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah sistem perubahan dalam apa yang kita sebut dengan pengalaman yang dihidupi. Kehidupan sehari-hari seperti itu memiliki sifat ambigu dan dialektik. Di satu sisi kehidupan sehari-hari adalah ranah yang terus dijajah oleh komoditas dan dijejali oleh semua jenis mistifikasi, fetisisme, dan alienasi. Namun di sisi lain, secara paradoksikal, kehidupan sehari-hari adalah arena primal untuk perubahan sosial bermakna, atau satu-satunya arena titik berangkat tak terhindarkan untuk realisasi yang mungkin itu.
Beda dengan pendapat Marx dalam Economic and Philosophical Manuscripts bahwa kerja mengasingkan manusia dari dirinya, Lever tegaskan bahwa bukan hanya kerja, tetapi manusia sudah terasing oleh kehidupannya sendiri. Pekerja mengalami gelisah, bahkan ketika mereka tidak bekerja. Mereka bukan lagi diri mereka di rumah, sebab baik di rumah dan di tempat kerja, produksi dan reproduksi sudah ditundukkan, dijajah dan diinvasi oleh nilai perdagangan. Untuk kesenangan pekerja harus menggunakan uang penghasilannya. Bahkan hidup privat menjadi wilayah yang digoda untuk belanja, wilayah iklan, model, film, bintang pop, dan opera sabun glamor. Semua ruang dan waktu yang dapat dikonsumsi menjadi bahan mentah untuk produksi baru dan komoditas yang baru. Kontradiksi-kontradiksi kehidupan sehari-hari dapat ditemukan solusinya hanya di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencari jawaban, maka ia harus kembali dekat ke rumah, memikul persoalan, dan mengingat akarnya.